Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Buat teman-teman yang baru nemu channel ini atau yang sedang nonton video ini tapi belum klik tombol subscribe-nya, diklik tombol subscribe-nya dulu yuk yang banyak, dan bantu untuk share, lalu klik like-nya, dan tulis di kolom komentar kritikan dan masukan saran yang membangun untuk channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe atau sudah mendukung channel ini, aku ucapin terima kasih banyak, karena dukungan dari kalian itu sangat berarti buat channel ini dan buat aku terutama, supaya lebih semangat lagi bikin kontennya. Pada kesempatan kali ini aku mau cerita tentang sebuah pedesaan. Jadi ada sebuah desa nih. Desanya itu dia lumayan terpencil di suatu daerah di Pulau Sulawesi. Nah, di desa itu tuh hidup seorang pemuda, kita sebut saja namanya Dito. Dito ini dia masih berusia 18 tahun. Jadi momen-momen dimana seorang laki-laki mulai tertarik dengan lawan jenisnya, terutama tubuh lawan jenisnya, karena usia 18 tahun itu udah masuk ke usia pubertas yang ya seperti yang kita tahu, hormon laki-laki akan naik pada usia-usia seperti itu. Dito ini tinggal di sebuah pedesaan, dan Dito ini sedang sehari-harinya tuh dia tuh sekolah. Setiap kali pulang pergi sekolah, Dito selalu melewati sebuah jembatan yang besar yang menghubungkan antara desanya dan desa tempat dia bersekolah. Jembatan itu tuh menyeberangi sebuah sungai yang lumayan besar lah. Sungai itu memang dipakai untuk warga aktivitas sehari-hari, mulai dari mencuci, bahkan sampai mandi, itu menggunakan air dari sungai itu. Dito ini setiap pulang sekolah, setiap sore Dito selalu lewat jembatan itu, dia selalu berhenti dan mampir ke sungai. Tujuan utama Dito yang diketahui orang lain adalah karena Dito mau mandi. Karena memang sebagian besar warga di desa tersebut tidak memiliki kamar mandi pribadi di rumahnya, dan mereka lebih suka menggunakan sungai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi atau membersihkan badan. Dito ke situ mandi, padahal sebenarnya tujuan utama Dito adalah untuk memperhatikan bilik tempat kamar mandi wanita. Jadi di sungai itu, karena warganya tuh pada suka mandi di sana, akhirnya ketua adat atau ketua dusun setempat itu mengusulkan untuk membuat bilik wanita, hanya terbuat dari anyaman bambu sederhana untuk seperti dinding. Jadi kayak biar kalau ada cewek-cewek yang mandi atau ibu-ibu yang mandi di sana terkesan atau terasa lebih aman. Jadi di situ. Nah, Dito ini tiap sore itu dia ke sungai, karena memang Dito ini tuh seperti yang aku ceritain di awal, Dito ini sedang masa-masa dia tertarik dengan perempuan, seorang laki-laki yang tertarik dengan perempuan, terutama dengan badannya tertarik. Dito ya ngintip sering ketika ada perempuan mandi, khususnya yang remaja mandi masuk situ, Dito lihat. Dia selalu melipir ke biliknya, lalu ngintip dari celah-celah dindingnya, karena kembali lagi dindingnya itu hanya terbuat dari anyaman bambu. Pelan-pelan dia lihat lubangnya, dia lihat wanita itu lepasin bajunya, lepasin celana, lalu lihat wanita itu telanjang. Dito sangat menikmati itu, setiap hari sangat menikmati itu. Bahkan terkadang Dito itu menggunakan kesempatan itu untuk hasratnya pribadi. Ya mungkin kayak teman-teman udah tahu lah, laki-laki itu bisa masturbasi sendiri sambil melihat seperti itu. Dito lakukan itu hampir setiap hari. Pulang sekolah, aktivitas yang Dito lakuin ya mampir ke sungai, nunggu sampai ada cewek yang masuk ke bilik kamar mandi itu, lalu Dito melipir dan Dito ngintip. Ketika wanita itu sudah telanjang, Dito lalu masturbasi, atau ya
bermain Mr. P-nya sendiri gitu kan, pakai tangan. Sampai suatu hari ketika sore itu Dito ingin melakukan aktivitas yang sama seperti yang biasanya. Dito menuju sungai, pulang sekolah di sungai. Dito duduk di sebuah batu, itu di dekat dengan bilik kamar mandi wanita. Dito lihat ada seorang wanita cantik sekali parasnya, rambutnya panjang, lurus, kulitnya mulus, kuning langsat, nggak putih tapi kuning langsat, masuk ke bilik itu. Dito awalnya merasa heran karena dia tuh, ya karena keseringan Dito ngintip di kamar mandi itu, jadi dia kayak hafal gitu siapa-siapa aja yang bakal masuk ke situ, dan dia hafal dengan sebagian besar wanita yang menggunakan bilik kamar mandi itu. Tapi cewek yang satu ini tuh kayak Dito baru lihat gitu, dia tuh baru kayak ini siapa, kayak baru pernah lihat. Oh mungkin warga baru, kalau enggak saudaranya siapa gitu yang baru sini. Tanpa pikir panjang, karena waktu itu batang Dito juga udah mulai pengen ditegangin kan, akhirnya dia melipir ke kamar mandi, melipir lihat, ngintip di situ. Dia lihat wanita itu sangat anggun. Dia tuh pakai kaos warna putih kan, baju putih, pakai celana pendek, ya hampir semi hot pants gitu. Kaosnya dibuka, terlihat di situ ada kaos dalamnya. Terus Dito karena Dito merasa sangat senang, akhirnya dia mulailah menurunkan resleting celananya, dia pegang batangnya, dia menunggu momen-momen ketika si wanita yang ada di dalam bilik kamar mandi itu melepas semua pakaiannya. Jadi pelan-pelan ceweknya itu mulai buka celana. Jadi sekarang posisinya itu si cewek itu cuma pakai dalaman atas sama celana dalam gitu kan. Ketika si Dito lagi asik itu, tiba-tiba dia kan lagi fokus ke tempat, ke barangnya dia, ke batangnya dia. Ketika dia ngelirik lagi ke lubangnya, ceweknya nggak ada. Kayak kamar mandinya tuh tiba-tiba kosong gitu. Dito panik dalam arti, aduh jangan-jangan ketahuan nih, mati deh kalau ketahuan, nanti malah diomelin atau kena dia laporin ke bapaknya gitu kan. Itu panik, akhirnya cepet-cepet dia naikin resletingnya, dia pakai lagi celananya dia, terus dia coba pastiin lagi, dia intip lagi. Tiba-tiba di situ dia lihat ada sosok yang sudah tidak memakai baju, tapi punggungnya itu tembus pandang. Bukan tembus pandang, jadi punggungnya itu berlubang. Punggungnya itu berlubang, bolong. Dia lihat ada cacing-cacing di situ. Terus dan ceweknya ini ngelirik ke arah lubang, Dito ngintip, dan dia tuh tersenyum kayak Dito seketika langsung takut, langsung panik. Ternyata yang dia intip adalah hantu kan. Dia langsung kabur. Semakin Dito lari, itu suara ketawa atau senyumnya hantu itu makin kenceng kayak gitu. Makin kenceng, akhirnya Dito pergi kabur dari situ. Dan mulai saat itu Dito kapok, dia nggak pernah lagi ke sungai buat ngintipin cewek-cewek yang mandi di situ. Entah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk buat Dito, tapi setelah itu dia berhenti melakukan hal yang negatif itu karena dia takut yang diintipnya adalah hantu lagi. Jadi ya itu dia cerita Dito di Sumatera. Dan pesan yang mungkin apa ya, mungkin kayak cerita itu agak sedikit aneh, dalam arti ya kalau aku pribadi, aku malah sependapat dengan hantunya gitu loh. Hantunya itu kayak, jadi hantu ini baik kalau menurut aku, malah dia tuh kayak menyadarkan Dito supaya gak ngintipin cewek-cewek di situ lagi. Toh karena berkat dari mbak hantu ini, Dito kan jadi kayak sadar gitu, aduh gue takut nih, gue gak mau lagi ngintip cewek di situ gitu kan. Ya gitulah. Terima kasih Mbak Hantu karena telah menyadarkan Dito untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Demikian ceritanya. Jadi buat teman-teman yang suka cerita-cerita seperti ini, tinggal tekan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di video Monogatari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.